Wah, tinggal 2 episode lagi aja nih guys. Waktu kayak cepet banget gak sih? Rasanya kayak baru kemarin kita ngalur episode pertama, tiba-tiba aja udah episode ke-10. Ya, walaupun algoritma YouTube gua lagi memprihatinkan banget sih ya. BTW di closingan nanti gua mau bahas dikit soal solo leveling dan anime musim depan. Ada sedikit informasi dan pertanyaan buat kalian semua. So, sebelum kita mulai video kali ini, mohon banget support gua dengan sesimpel mencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Mau nih Senkyujukyu episode ke-10. 私にはもう関わらないで。あなたもきっと不幸になるから。らしくないぞ、日月。山田さん、指名入ったよ。はーい。あれ Shin berlanjut menampilkan Vel dan kawan-kawan yang terkejut dengan penampilan mate-nya si Hizuki. Vel kemudian mengingatkan agar Hizuki tidak menggunakan gaya bicaranya yang asli di hadapan seorang majikan seperti mereka. Ingat Ege, Maid Cafe itu konsepnya maid dan majikan ya. Mendengar hal itu mau gak mau Hizuki mencoba bersikap ramah, tapi dengan tampang yang sama aja. Vel pun request ingin Hizuki juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anaknya Balmond X Nana. ご主人様たちのためにナナナ頑張りますおいしくなれおいしくなれおいしくなれおいしくなれ前へ前へキュッキュッ Jelas aja Hizuki merasa sangat malu jika harus melakukan itu di hadapan teman-teman sekelasnya. Namun ketika ia merasa diremehkan, seketika itu pula Hizuki langsung masuki mode seriusnya dan pergi setelah Takahashi mesen pancake dan juga parfait. Begitu semua orderannya telah sampai, nampaknya Hizuki yang bersiap untuk melakukannya. おいしくなれおいしくなれおいしくなれおいしくなれ前へ前へキュJiwa wibu gua, tahan. Waifu gua di anime ini cuma Mana Nantan. ー前へ前へ前へ前へ前へ前へ前へ Tanpa mendengarkan pujian mereka sama sekali, Hizuki menyuruh mereka bertiga untuk segera memakan omrice itu secepat mungkin. そういうのいいですからSingkat waktu, setelah menghabiskan omrice tadi, kafe yang telah sepi membuat Hizuki kembali ke mode OG-nya. Alhasil jus jeruk Takahashi jadi korban usai diminum sampai habis olehnya. Di saat Vel yang menyinggung soal regalia keluarga Renard yang telah hilang, sontak Hizuki pun terkejut, tapi langsung dijelaskan mereka tahu kabar itu dari Momi Torate. Mendengar tujuan mereka ialah membuka ruang harta bawah tanah kota Akiba, tapi tidak mengetahui apa itu regalia, Hizuki pun menjelaskan benda-benda itu adalah bukti bahwa orang tersebut adalah seorang raja. Bersamaan dengan Hizuki yang mau cerita, tiba-tiba aja suara yang didengarnya kembali muncul, membuat kepalanya sakit, namun ia tetap memaksakan diri untuk menceritakannya. Simpelnya, ini adalah kisah 500 tahun yang lalu yang diceritakan secara turun-temurun. Di mana setelah Hiroga mengalahkan sang Raja Iblis di masa lalu, Dewi Meldia menganugerahinya dengan regalia, yaitu wilayah dan juga harta melimpah. Namun begitu dia diusir dari kerajaan oleh Raja Idiot di masa itu, Hiroga menyerahkan regalianya ke Luxel kedua selaku pendiri dari 3 keluarga besar saat ini. Namun ya, yang namanya umur gak ada yang tahu. Saat pergantian tahta, Luxel memberikan masing-masing ketiga anaknya sebuah regalia secara merata. Akan tetapi rasa egois dan ingin menguasai segala hal membuat anak-anaknya terpecah belah hingga timbullah peperangan berdarah. Alhasil, mereka terpecah menjadi 3 bagian dan memerintah dengan sistem parlementer. Semua cerita itu telah menggambarkan kenapa segel pintu bawah tanah yang masih belum terbuka selama 500 tahun lamanya. Sesaat sebelum Hizuki mau menyudahi semuanya, Vel yang udah tahu ia takkan menemukan orb itu darinya, meminta untuk dihubungkan dengan Cornea Seaboard selaku pemegang regalia mahkota.
Hizuki yang merasa berhutang pada Vel pun mau nggak mau harus mengiyakannya. やはりパンケーキだけでは足りなかったのか。私ではありません。本隠さずともよい。ほら、何を頼む。オムライスにするか。当に私ではありません。 Shin berpindah ke kota daging. Nampaknya Vel dan kawan-kawan yang kurang diterima di sana karena mereka adalah pelajar akademi sihir. Sementara itu, Hizuki nampak kelaparan sampai dia bisa menghabiskan beberapa mangkok sekaligus. Meski bisa membuat janji dengan Cornea Seaboard, namun aturannya hanya memperbolehkan dia membawa satu orang saja. Mendengar hal itu, jelas Vel lah yang akan ikut dengannya. Setelah sedikit penjelasan soal daging rekayasa dan sejenisnya, Makina merasa penasaran dengan daging jumbo yang dimakan oleh Hizuki. Mengetahui itu adalah daging naga, sontak Vel dan Makina langsung gak enak badan dibuatnya. Takahashi pun baru ingat bahwa rekan mereka, Silwald sang naga hitam, tentunya adalah seekor naga. Awalnya sih kedua orang ini ogah banget buat makan daging saudara mereka sendiri. Namun begitu diledek sama Hizuki, seketika itu pula Vel dan Makina yang tersinggung auto mengeksekusi daging itu dalam seketika. 意外といけるな。肉みたいな味の筋肉って感じですね。 Singkat waktu di tengah kebahagiaan Takahashi yang dijanjikan oleh Hizuki akan diberikan kontak familianya, tiba-tiba aja dua pakpol so asik datang dengan niatan membawa mereka semua tanpa alasan yang jelas. Untungnya aja, Momitorate keburu datang menegur kedua pakpol so asik itu dan membuat keduanya pergi dari sana. Setelah berterima kasih padanya, Momitorate menanyakan ngapain mereka berempat ada di kota daging malam-malam begini. Vel pun ngasih tahu mereka hanya diajak berkeliling kota sama Hizuki. Sedangkan Momi sendiri sedang mencari Bumagro untuk membahas tentang sesuatu. Mendengar Momi yang ingin bicara empat mata dengan Hizuki, Vel yang peka pun ngajakin Takahashi dan Makina untuk membeli paket combo daging ayam. あげててあげてていいお友達ができてよかったわね、ひずきちゃん。別に友達じゃないって。 Singkatnya, pembicaraan itu tentang ajakan Momitorate yang ingin mengadopsi Hizuki untuk menjadi anaknya. Meskipun nantinya bangsawan lain akan mengatai Momitorate karena telah mengadopsi anak gagal sepertinya, akan tetapi ia merasa nggak masalah dan cuma ingin Hizuki tetap tersenyum seperti saat ini. Meski terdengar sangat indah, namun Hizuki tetap menolaknya karena tanggung jawab keluarga Reinhardt masih ada di tangannya. 私はあなたが生まれた時からずっとあなたの味方のつもりよ。いつもありがとう、トラウトさん。じゃあ私はそろそろ行くわね。ごめんなさい。 Gak lama setelah Momi pergi, Takahashi nampak menghampiri Hizuki yang tengah kesakitan. Hizuki yang gak ingin dikhawatirkan pun menekankan ia tidak kenapa-napa sama sekali. Shin lalu berpindah ke kediaman Cornea Seaboard. Sebelum Vel dan Hizuki diperbolehkan masuk, asisten Cornea, Meral, meminta izin untuk melakukan body check. Dirasa aman, keduanya langsung diantarkan menemui tuannya. 俺がセブルド家当主ゴルネア・セブルドだ。お忙しい中お時間を取ってくださってありがとうございます。いや、お前みたいな可愛い子が訪ねてきてくれんならいつだって大歓迎さ。 Sungguh di luar dugaan. Vel pun terkejut karena mengira garis keturunan 3 keluarga besar hanyalah bangsa elf doang. Namun Cornea rupa-rupanya adalah seekor goblin. Mendengar nama dan sikapnya si Vel, entah kenapa reaksi Cornea berubah untuk sesaat. Untungnya aja ketika disebut goblin, Cornea nggak terlalu mempermasalahkan. Apalagi dia sempat hidup di bawah dan baru berjaya berkat merawat kepala keluarga sebelumnya. 成り行きでセブルド家のジジイの面倒を見てやったら気に入られちまってな。あれよあれよと気づけば家督を継いでたってわけよ。だから俺にル・クセルの血は流れてねえ。でそんな俺に何の用だ。 Vel kemudian ngasih tahu kedatangannya di sana untuk membicarakan tentang regalia. Tanpa pikir panjang, Cornea nampak menunjukkan regalia mahkota miliknya. Vel yang sempat mengira regalia sama seperti senjata jiwa, namun Cornea meralatnya bahwa regalia dibuat dengan mengambil sebagian kekuatan Dewi Maldia.
Singkatnya, regalia hanyalah pecahan dari perwujudan yang sebenarnya. Sebagai pemiliknya, Cornea menyayangkan dia tidak bisa menyerahkannya selama tidak ada faktor yang bisa membuatnya kehilangan nyawanya. そなたを殺せば手に入るということだな。戯れが過ぎた。面白い男だ。 Vel yang hanya butuh sebentar pun berniat untuk meminjamnya saja. Mendengar Vel yang membutuhkan sesuatu di dalam ruang harta, Cornea bisa tahu tujuan Vel bukanlah harta karun sama sekali. Meski tampaknya begini, namun ternyata Cornea cukup kooperatif, bahkan demi menghargai Hizuki dia mengaku akan percaya padanya. Sembari ngudut, Cornea meluapkan keluh kesahnya tentang penguasa kota sihir, Momi Torate, yang terlalu keras kepala dan masih menaati tradisi kuno yang menghambat kemajuan kota dan juga warganya. Cornea yang berseberangan dengannya pun merasa sudah waktunya kota Akiba melangkah maju ke masa depan. Sebelum ia berjanji akan meminjamkan regalianya, Cornea menjelaskan untuk membuka ruang rahasia itu, 3 regalia harus berada di satu pemilik. Dengan kata lain, orang tersebut harus menjadi raja sejati bagi kota Akiba. すなわちこの都市の真の王になることが必要な手順となる。女神の分霊を一つの肉体。所有者に集める神下ろしの儀式の側面もあるのだな。ああ、レガリアが一つになってようやく本来の力が引き出されるってわけさ。 Cornea mengaku merasa semua akan sulit selama para bangsawan masih terus membanggakan garis keturunannya. Berhubung ngumpulin regalia adalah cara termudahnya, ia yakin Momi Torate juga berpikiran sama sepertinya. Yang dimana Momi Torate membutuhkan regalia untuk melindungi tradisi kuno, sedangkan Cornea membutuhkan regalia untuk mengubah kota Akiba. Keduanya dianggap sama-sama benar olehnya sendiri. Singkat waktu setelah meminta semua orang di sana untuk keluar kecuali Vel, nampaklah Hizuki yang penasaran dengan apa yang mau mereka bicarakan. Cornea yang gak peduli dengan tujuan Vel ngumpulin semua regalia, namun ia meminta untuk dilibatkan juga. Sebagai gantinya, ia akan memberikan satu informasi yang sangat-sangat penting. Sebelum ia memberitahukannya, Cornea meminta Vel untuk tidak menceritakan informasi tersebut pada Hizuki. Dan ya, informasi yang mau disampaikan ialah, sebagai pemegang regalia, ia bisa merasakan regalia orb yang terasa sangat dekat dari mereka. Momi Torate sendiri pasti bisa merasakannya juga. Terlepas dari urusan regalia, Cornea meminta satu hal pribadi pada Vel. あの子の日月の力になってやってほしい。気丈に振る舞っちゃいるが、あれで案外弱い子だ。あの子をこの都市のしがらみから解き放つってのも、俺がこの都市を変えたい理由の一つなんだよ。あの子の親父にはでっけえ借りがあってな。そいつを返す前に死んじまった。だからせめて代わりに面倒見てやりてんだ。 Tanpa disangka-sangka sama sekali dengan wajah Bak Tuyul rakus ini, di dalamnya terdapat hati baik yang masih ingin membalas budi atas semua jasa di masa lalu. Cornea kemudian ngasih tahu regalia orb telah diberikan pada Hizuki sejak dia masih bocil dulu. レガリアの所在を握る鍵は日月だ。 Di lain sisi, nampaknya Makina yang habis membeli doujin rasa Raja Iblis. Gak lama kemudian Takahashi datang usai membeli beberapa jajanan. Di tengah obrolan, Takahashi merasa cemburu di saat Makina yang menceritakan tentang member termuda di 6 pilar bangsawan iblis setelah dirinya, yakni Mei sang cakrawala surgawi. Bukan tanpa alasan, Takahashi yang punya sifat bak ade-adean jahil nan manja ini merasa cemburu karena Makina yang telah menganggap Mei seperti adiknya sendiri. Di saat Takahashi yang sengaja mengalihkan topik pembicaraan, Momi Torate nampak melintas di sekitar sana. Namun anehnya, dia nggak menggubris sama sekali meski Takahashi telah memanggilnya dengan suara yang cukup keras. Oro? Oi, Rijicho! Ichotto. Beberapa saat kemudian, pada akhirnya mereka berempat bisa berkumpul kembali. Meski belum bisa mendapatkan regalia mahkotanya, namun seenggaknya Cornea berjanji akan membantu mereka. Di saat Velia memuji ini semua berkat Hizuki, sontak hal itu membuat Hizuki memerah dalam seketika. Berhubung sekarang udah larut malam, Takahashi ngajakin Vel dan juga Makina buat menginap di rumahnya Hizuki. Mirisnya mau berapa kali pun Hizuki menolaknya, ketiga entitas dongo ini gak mau mendengarkannya
Dan akhirnya ia terpaksa mengiyakannya. Dan berakhirlah alur cerita anime Raja Iblis 2099 episode ke-10. Oke, langsung aja. Baru kemarin malam gua buat kontennya Solo Leveling season pertama episode 1 sampai 4. Nah, cukup banyak dari kalian yang nanya kenapa gua upload ulang itu. Gini guys, Solo Leveling gua yang episode pertama yang dulu kan kena sepak dari YouTube. Nah, gua inisiatif pengen ngebuat ulang, tapi nggak cuma episode pertamanya aja. Mungkin sedikit dari kalian yang sadar, tapi teknik editing gua udah bukan cuma screenshot geser-geser doang kayak dulu. Bahkan kalau kalian sadar, gua selalu menyajikan cuplikan yang anti nanggung-nanggung klub. Coba kalian bandingin sama beberapa pengalur cerita anime lainnya. Mereka seringkali cuma nampilin cuplikan 3-5 detik doang. Bahkan gak jarang juga yang full screenshot tanpa cuplikan sama sekali. Itu sumpah kalau screenshotan doang itu cepet banget ngeditnya. Kalau gua jujur aja bakal lama banget. Nah, sekarang gua mau kalian lihat cuplikan yang satu ini. By the way, ini cuplikan dari Solo Leveling yang kemarin gua upload. Mulai musim depan, kualitas editing video gua akan setara dengan yang barusan. Dan untuk Solo Leveling, mungkin ada beberapa episode yang gua remake. Tapi ada juga yang gua pakai dari video yang lama ya guys. Cuma gua ubah di cuplikan-cuplikannya doang. Biar apa? Biar menghemat waktu gua. Lalu, gua mau tanya ke kalian. Musim depan nanti itu kalian mau gua bawainnya per 2-4 episode atau per episode kayak biasanya? Atau mungkin kalian mau gua bawain dua jenis itu? Ada yang per episode, ada juga yang per 2-4 episode. Coba kalian komen di bawah. Yang terakhir, anime apa yang bakal gua tayangin? Kita lihat dulu guys. Semisal Muse dan Aniwan nayangin anime ABCD, ya gua bawainnya EFGH. Semisal gua mau bawain yang ABCD pun, gua kudu nunggu mereka dulu. Itu pun cuma bisa bawain anime A doang. Seperti halnya Dadadan di musim ini cuy. Gua pengen menghargai mereka dan gak pengen terlalu maruk bawain banyak anime sekaligus. Gitu aja guys dari gua. Jangan lupa di subrek, aktifin lonceng, dan yang paling penting, jangan lupa di like sebanyak mungkin. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-11 di minggu depan. Bye-bye.